Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi risiko bencana. Namun sebelum membahas teori atau prinsip dari komunikasi risiko bencana, saya akan menjelaskan tentang definisi dari bencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti yaitu sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat juga didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Timbulnya bencana dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu yang pertama bahaya atau hazard, kemudian ada kondisi kerentanan atau vulnerability, dan juga yang ketiga adalah capacity. Hal ini terkait kurangnya kapasitas maupun langkah-langkah untuk mengurangi dan mengatasi potensi suatu bencana. Bisa dikatakan bahwa tingkat keparahan suatu bencana atau besar atau kecilnya suatu risiko bencana sangat dipengaruhi oleh tiga hal ini. Sebagai contoh, eh, COVID atau coronavirus disease yang dimana eh, memiliki hazard yang tinggi, bahaya yang tinggi. Ya, dalam hal ini dapat menimbulkan kematian pada beberapa kasus. Kemudian kondisi kerentanan, yang kondisi kerentanan di sini jika dikaitkan dengan eh, terkait COVID-19, maka suatu wilayah yang telah ada kasus COVID, maka wilayah tersebut akan rentan untuk tersebar penyakit COVID-19. Atau bisa juga dikatakan dari segi umur atau dari segi kontak dengan penderita sebelumnya. Nah, artinya ada sebuah kerentanan yang terjadi pada populasi tertentu. Dan juga capacity besar atau kecilnya bencana sangat ditentukan oleh kapasitas suatu negara ataupun masyarakat dalam menanggulangi suatu bencana atau dalam mencegah terjadinya suatu bencana. Berdasarkan definisi bencana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, maka kemudian bencana dikategorikan menjadi tiga. Ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Nah, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, pada bagian ini saya hanya fokus ke bencana non-alam, dalam hal ini terjadinya wabah atau pandemi, atau misalnya terjadinya endemi ataupun KLB pada suatu wilayah. Adapun bencana non-alam, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Apa perbedaan antara wabah, epidemi, dan pandemi? Saya akan mengilustrasikannya pada video ini dengan menggunakan peta yang saya tampilkan ini. Wabah merupakan istilah bagi sebuah kejadian dengan cakupan geografis atau wilayah tertentu.
wabah bersifat kecil tapi luar biasa dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini bisa terjadi pada periode waktu, tempat, dan populasi tertentu. Wabah sendiri biasanya dapat dikendalikan dengan cakupan yang kecil, setidaknya bisa diatasi hingga akhirnya wabah berakhir. Pada awalnya, seperti yang diketahui, virus corona atau COVID-19 menyerang beberapa orang di suatu tempat di Wuhan. Virus ini menjangkit beberapa orang sekaligus. Maka dari itu, corona telah menjadi wabah di Wuhan saat itu. Contoh lain wabah yaitu kejadian wabah Ebola yang sempat menggencarkan Afrika. Dikarenakan Afrika merupakan salah satu wilayah yang terpencil dan aktivitas keluar masuk dari suatu tempat ke tempat lain tidak terlalu dinamis, sehingga wabah Ebola ini kemudian bisa dikendalikan. Tidak akhirnya kemudian menyebar di beberapa negara. Berbeda dengan COVID-19, menyebar karena adanya perpindahan tempat dari penderita di Wuhan atau di Cina ke tempat atau negara lain. Nah, apa perbedaan antara wabah dengan epidemi? Pada peta yang saya tampilkan ini, titik merahnya tidak hanya satu, tapi ada lagi titik lain di sekitar titik merah itu. Sehingga epidemi dapat didefinisikan sebagai suatu penyebaran penyakit dengan skala lebih besar dan menyebar dibandingkan wabah. Epidemi lebih besar dan menyebar yang awalnya bermula pada satu wilayah, sekarang bisa terjadi di luar dari wilayah tersebut. Singkatnya, ketika wabah telah menyebar pada area yang lebih luas, maka penyakit tersebut telah masuk dalam kategori epidemi. Oleh karena itu, saat virus corona COVID-19 sudah keluar dari Wuhan dan ternyata ada kasus COVID-19 di wilayah selain Wuhan, maka wabah COVID-19 yang semula di Wuhan sekarang menjadi atau saat itu menjadi epidemi virus corona yang menyebabkan penyebaran yang lebih luas. Kemudian, apa yang membedakan pandemi dengan wabah dan epidemi? Nah, jika penularan penyakit telah terjadi dengan sangat luas atau sangat parah, di mana hal tersebut akan kemudian disebut sebagai pandemi, yang artinya kejadian suatu penyakit yang berlangsung sudah meluas di berbagai wilayah yang ada di dunia. Artinya dalam hal ini COVID-19 dikatakan pandemi karena merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan banyak orang yang terjangkit bahkan meninggal di berbagai belahan dunia. Nah, perbedaannya dari segi tingkat penyebarannya, dari wabah, epidemi, dan yang paling besar penyebarannya atau meluas ke seluruh dunia disebut dengan pandemi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, wabah sudah dikategorikan sebagai bencana non-alam. Artinya, untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas, maka penyebaran penyakit kategori wabah sudah dikatakan bencana non-alam. Oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang lebih luas hingga terjadi pandemi. Wabah dapat didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penyakit menular yang terjangkit secara cepat, menyerang sejumlah daerah yang luas. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, wabah sudah didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Artinya, wabah sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan hingga saat ini. Oleh karena itu, wabah harus kemudian dibuatkan cara pengendalian atau manajemen pengendalian. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, wabah disebut juga sebagai kejadian luar biasa atau KLB.
di mana definisinya yaitu timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Dan telah disebutkan beberapa kriteria KLB dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010. Dan ketika terpenuhi salah satunya, maka kejadian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai wabah atau bencana non-alam. Sebagai contoh, kriteria dari KLB dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu angka kematian kasus penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, ada juga kriteria jumlah penderita baru dalam waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Terdapat 4 faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat keparahan suatu bencana atau terjadinya suatu bencana, yaitu ada risiko, ada hazard, bahaya, ada vulnerability atau kerentanan, dan capacity atau kapasitas atau kemampuan dalam menanggulangi suatu bencana. Risk atau risiko adalah besarnya kerugian atau kemungkinan terjadinya korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Kemudian hazard atau bahaya merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit atau kerusakan maupun kerugian. Bahaya dapat dikategorikan menjadi bahaya alam natural hazard dan bahaya karena ulah manusia man-made hazard. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, bahaya dapat juga dikategorikan menjadi 4, yaitu bahaya geologi, geological hazard, kemudian bahaya biologi, biological hazard, kemudian bahaya teknologi, technological hazard, dan penurunan kualitas lingkungan, environmental degradation. Dan bahaya ini ketika kita kaitkan dengan wabah ataupun epidemi maupun pandemi, maka bahaya ini adalah bagaimana sebuah agen itu menyebar pada suatu wilayah tertentu sehingga menimbulkan sebuah bencana non-alam. Sebagai contoh, COVID-19 dikatakan memiliki hazard yang tinggi karena pola penyebarannya yang sangat cepat dan memiliki cara penularan yang sangat mudah untuk berpindah dari manusia ke manusia lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu vulnerability atau kerentanan. Merupakan sekumpulan kondisi atau akibat keadaan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kerentanan juga bisa diartikan sebagai kemungkinan terganggunya suatu wilayah karena dampak bahaya tertentu, misalnya dengan daerah rawan bencana, alam maupun non-alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan meliputi bisa fisik, dalam hal ini seperti kekuatan struktur bangunan rumah, jalan, jembatan terhadap ancaman bencana alam. Kemudian sosial bisa berupa kondisi demografi seperti jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat. Dan yang ketiga ada ekonomi, kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi
ancaman bencana di suatu wilayah. Yang keempat, lingkungan. Dalam hal ini tingkat ketersediaan sumber daya tertentu dalam menghadapi suatu bencana seperti air, udara, dan berbagai komponen alam lainnya. Nah, ketika kita berbicara tentang bencana non-alam, dalam hal ini COVID-19, maka penyebaran virus corona akan bertambah parah pada suatu lokasi yang rentan atau pada individu yang rentan. Lokasi yang rentan adalah lokasi yang telah ada sebelumnya kasus COVID-19, maka wilayah tersebut akan rentan untuk bertambah banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, bisa juga karena imun seseorang yang kurang baik, atau karena faktor usia, atau karena riwayat penyakit tertentu. Itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan dan bisa memperparah terjadinya suatu bencana non-alam. Kemudian, capacity atau kapasitas adalah kemampuan, kekuatan, potensi dari perorangan, keluarga, atau masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini negara yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat, atau segera pulih dari suatu kondisi kedaruratan dan kekacauan atau chaos akibat bencana. Nah, capacity ini dalam hal bagaimana kemampuan suatu community dalam menghadapi suatu bencana. Jadi ini lebih kepada bagaimana kesiapsiagaan suatu community dalam menghadapi suatu bencana. Maka dari itu, ketika capacity ini tidak baik atau capacity ini lemah, maka akan memperparah risiko terjadinya suatu bencana. Atau dalam hal ini contohnya bisa memperbanyak tingkat keparahan, bahkan memperbanyak kematian pada suatu bencana karena kapasiti yang kurang. Hubungan antara risk, hazard, vulnerability, dan capacity dapat dilihat pada formula berikut atau rumus berikut. Risk index dalam hal ini risiko tinggi, risiko rendah, atau risiko sedang dapat kita ukur dengan rumus hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Artinya, semakin tinggi vulnerability dibandingkan kapasitinya, maka hazard akan kemudian menimbulkan risiko yang tinggi pada suatu kejadian bencana. Namun ketika capacity lebih tinggi dibandingkan vulnerability, artinya suatu masyarakat memiliki kapasitas untuk kemudian menangani sebuah bencana, kemudian menurunkan kerentanan, maka bahaya tersebut yang timbul tidak akan berpengaruh atau bisa diatasi sehingga risk index-nya menjadi lebih rendah atau tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, dalam menangani sebuah bencana atau mengurangi risiko atau tingkat keparahan suatu bencana, maka diperlukan manajemen bencana, di mana manajemen bencana dimulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian mitigasi di sini yang dimaksud adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Proses mitigasi adalah beberapa tindakan yang seharusnya diambil sebelum terjadi suatu bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan menggunakan sistem pengembangan yang berkelanjutan atau sustainable development. Manajemen bencana tujuannya adalah meningkatkan kapasiti masyarakat dalam menghadapi suatu bencana. Karena ketika kapasiti akan meningkat atau mengalami peningkatan, maka akan kemudian
berpengaruh terhadap kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Maka secara otomatis akan mengurangi risiko terjadinya bencana atau mengurangi tingkat keparahan suatu bencana. Nah, di sini selain dari mitigasi ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah yang pertama kemampuan melihat risiko, yang kedua perencanaan siaga, yang berikutnya mobilisasi sumber daya, berikutnya pendidikan dan pelatihan, ada koordinasi, mekanisme respon, dan manajemen informasi serta gladi atau simulasi. Jika dalam tahapan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan sebelum terjadinya bencana, maka tahap berikutnya yaitu tanggap darurat merupakan tahapan yang dilakukan saat terjadinya bencana. Tanggap darurat bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana agar segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Sasaran utama dari tahapan tanggap darurat adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak atau pengungsian, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana atau pengungsi. Setelah terjadinya bencana, maka tahapan yang dilakukan yaitu tahapan pasca bencana. Ada dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Kemudian rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Semua tahapan manajemen bencana yang telah saya sebutkan ini harus di dalamnya ada komunikasi yang baik, yang efektif dari eh, pemerintah atau misalnya yang melakukan upaya pengendalian bencana ke orang yang terkena dampak ataupun yang memiliki kerentanan terhadap suatu bencana tertentu. Dan komunikasi ini harus dilakukan sebelum terjadinya bencana, kemudian saat bencana dan pasca bencana. Ya, tentu saat sebelum terjadinya bencana, maka komunikasi yang dilakukan lebih kepada upaya pemberian pelatihan, kemudian penyuluhan bagaimana cara mencegahnya. Nah, saat terjadi bencana, dalam hal ini adalah mengurangi risiko terjadinya bencana pada suatu lokasi. Sebagai contoh, saat terjadi pandemi COVID, maka komunikasi yang dilakukan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang cara untuk mengurangi risiko terjadinya atau penyebaran COVID-19. Bisa juga dengan kontak tracing, mencari orang yang telah kontak dengan penderita atau yang positif COVID, sehingga mengurangi risiko penyebaran COVID di suatu wilayah tertentu. Dan sedangkan pasca bencana, komunikasinya lebih kepada bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membangun kembali lokasinya atau wilayahnya setelah terjadinya bencana. Sebelum kita membahas tentang komunikasi risiko dan komunikasi krisis pada saat bencana, maka kita terlebih dahulu harus memahami tentang definisi dari komunikasi. Definisi yang paling sederhana, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, who, mengatakan apa, say what, dengan saluran apa.
in which channel, kepada siapa, to whom, dengan akibat atau hasil apa, with what effect. Artinya apa? Artinya komunikasi merupakan bagaimana menyampaikan pesan tertentu kepada objek atau si penerima pesan, sehingga kemudian pesan tersebut dapat maksimal atau dipahami dengan benar. Terdapat 5 elemen dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikator atau yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesan atau konten atau isi yang ingin disampaikan, kemudian media, kemudian ada komunikan atau objek yang menerima pesan tersebut, dan ada efek atau sesuatu yang diharapkan dari pesan yang diberikan dari komunikator ke komunikan. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara terus-menerus sebelum terjadinya bencana, baik langsung dan tidak langsung, dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab yang terbuka dan interaktif atau berulang di antara individu, kelompok, atau lembaga. Komunikasi risiko harus terbuka dan interaktif dan transparan. Komunikasi risiko harus berisi tentang data yang real atau data yang sebenarnya. Oleh karena itu, komunikasi risiko harus diawali dengan pendataan. Dalam hal ini, mengetahui karakteristik risiko yang diperoleh dari penilaian risiko. Komunikasi risiko merupakan bagian dari rangkaian proses meminimalkan risiko. Oleh karena itu, komunikasi risiko ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Komunikasi risiko bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis. Artinya, komunikasi risiko ini dilakukan pada tahap mitigasi dan juga tahap kesiapsiagaan. Bagaimana peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan? Maka ini akan kemudian menjadi bahan penting dalam komunikasi risiko. Kegiatan yang dilakukan dalam komunikasi risiko bencana yaitu yang pertama, menginformasikan ke masyarakat langkah-langkah apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat terjadi bencana. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi secara berkala atau setiap ada perkembangan situasi. Yang ketiga, mengolah data dan menginformasikan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, yaitu mendistribusikan informasi, instruksi, pesan yang mungkin berbeda-beda berdasarkan target dan saluran jenis informasi. Berikutnya yaitu komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi ke pemangku kebijakan dan masyarakat saat terjadi bencana berdasarkan hasil identifikasi dan pemilihan pengelolaan skala prioritas terhadap informasi yang potensial menimbulkan krisis. Sebagai contoh, yaitu COVID contact tracing, artinya mencari atau melacak orang yang telah bertemu atau hidup dengan penderita yang positif COVID. Maka ini harus kemudian dikomunikasikan kepada orang yang suspek atau dicurigai memiliki gejala-gejala COVID, maka dia harus disampaikan untuk dilakukan karantina agar kemudian tidak menyebarkan virusnya ke orang lain. Dalam keadaan krisis, masyarakat harus disampaikan tentang apa yang mereka harus lakukan agar masyarakat dapat kemudian memahami cara untuk mencegah tidak timbulnya resiko bencana yang dalam tingkat yang parah atau tidak menularnya suatu penyakit pada suatu wilayah.